Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Erlan. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan part yang kemarin yang berjudul Kutukan yang menimpa satu keluarga, yang ditulis oleh Diah Angel. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Dia meletakkan ponselnya ke atas meja kerja setelah puas mengobrol dengan Rida, Ayu, dan Farah, serta menonton salah satu siaran favoritnya di YouTube. Tatapannya kini terarah pada Fikri yang masih berada di balkon sambil menelpon. Hawa dingin mendadak terasa begitu menusuk, padahal sebelumnya udara tidak terasa dingin yang terjadi saat itu. Dia segera bangkit dari kursinya dan beranjak menuju balkon. Ia segera menarik lengan Fikri dan mendorong pria itu masuk ke ruangan kerjanya. Pintu ruang kerja itu kemudian ditutup oleh dia dari arah luar, sehingga Fikri bisa tetap aman jika ada hal yang akan terjadi malam itu. Non dia kenapa? Ada apa, Non? Kenapa aku dikuncikan begini? Buka pintunya, Non, seru Fikri yang masih kaget dengan apa yang dia lakukan barusan. Deden bisa melihat jelas kalau dia sedang mewaspadai sesuatu di balkon lantai 2 tersebut. Sejak tadi ia mengawasi dia dan Fikri dari balik jendela kamarnya. Ia ingin tahu apakah Fikri akan mencoba melakukan pendekatan kepada dia atau tidak. Tapi nyatanya dia menghabiskan waktu sendirian di meja kerjanya, sementara Fikri sibuk menelpon seseorang dan tidak pernah mendekat lagi ke meja kerja dia. Sekarang ia justru harus melihat kalau dia berusaha melindungi Fikri dari sesuatu yang mungkin telah dia rasakan keberadaannya. Sesosok makhluk tampak melayang-layang di dekat rumah keluarga Prawira. Makhluk itu tampaknya tengah mencari celah agar bisa mendekat pada dia dan membuatnya melemah seperti yang pernah terjadi pada anggota keluarga tersebut. Sayangnya, dia sudah melihat keberadaannya sebelum makhluk itu berhasil mendekat. Dia menatapnya begitu tajam. Tatapannya sama sekali tidak beralih meski makhluk itu berusaha membuatnya takut sejak tadi. Mendekat, kalau kamu memang punya nyali, tantang dia lantang seperti biasa. Fikri bisa mendengar tentangan itu. Pria itu langsung berusaha bicara pada Zainal yang masih terhubung dengannya di telepon. Di luar, dia sudah siap untuk melompat dari pembatas balkon. Jika makhluk itu benar-benar akan mendekat ke arahnya, ia akan berupaya mengejar makhluk itu untuk tahu dari mana asalnya. Deden segera keluar dari rumahnya karena memiliki firasat yang tidak enak terhadap dia. Fikri berlari dari lantai 2 dengan panik sampai dirinya menerima tatapan heran dari Eman serta Laila. Makhluk itu benar-benar mendekat dengan cepat ke arah balkon tempat dia berada dan Deden melihatnya dengan jelas. Dia pun benar-benar memanjat pembatas balkon untuk memberi perlawanan melalui air yang sudah ia siapkan di balkon itu sejak tadi sore. Makhluk itu akhirnya menjauh, lalu berusaha melarikan diri. Dia melompat ke halaman tanpa ragu, kemudian mengejar makhluk itu sekuat tenaga tanpa alas kaki. Dia, berhenti! Jangan kejar makhluk itu, teriak Deden agar dia mendengarnya. Fikri ikut mengejar dia bersama Deden. Mereka bertemu dengan Zainal yang sedang berlari bersama Rida dan Ayu yang tak sengaja bertemu mereka di samping persimpangan. Deden mengatakan kepada Zainal bahwa dia sedang menghadapi makhluk halus yang sedang mendatangi rumah keluarga Prawira, hingga membuat Rinda dan Ayu kaget setengah mati.
Non dia, berhenti non. Fikri ikut berteriak seperti yang Deden lakukan. Jangan ikut campur, pulang saja sana, balas dia tanpa menghentikan langkahnya. Mereka tidak sadar mengambil jalan ke arah mana pada saat itu, bahwa mereka tidak menyadari bahwa makhluk yang dia kejar saat itu sudah melewati bagian belakang rumah keluarga Wardana. Raga dan Farah yang tengah mendengarkan pembicaraan orang tua mereka mendadak ikut menatap ke arah suara teriakan yang memanggil nama dia saat itu. Rosa dan Safira seketika bangkit dari kursi yang ada di gazebo, lalu menatap ke arah yang sama. Dia, jangan cari penyakit kamu, Deden kembali berteriak. Jangan ikut campur, pergi saja kamu, biarkan aku mengejar makhluk itu, balas dia tak kalah keras. Lalu Deden berhasil menangkap tangan dia dan menyeretnya agar berhenti mengejar makhluk itu. Dia berontak sekuat tenaga hingga akhirnya memukul wajah Deden dengan sangat keras. Rida dan Ayu segera memisahkan mereka. Zainal dan Fikri kini memeriksa keadaan Deden yang sudah tersungkur di tanah. Yunus dan Irham mendekat diam-diam bersama anggota keluarga Wardana lainnya. Mereka kini bersembunyi di balik tanaman hias yang cukup rimbun. Aku sudah bilang jangan ikut campur. Aku mau ngejar makhluk itu, amuk dia kepada Deden. Kamu membahayakan diri kamu. Kamu tidak paham bahwa kami semua mengkhawatirkan keselamatan kamu, balas Deden. Keselamatanku bukan urusan kamu. Selama ini aku sudah hidup dalam kubangan yang penuh bahaya. Jadi kamu tidak perlu sok ingin jadi pahlawan dengan terus-terusan mencoba melindungi aku. Aku tahu langkah apa yang harus kuambil, dan ini bukan urusan kamu. Stop, cukup, lerai Zainal. Dia dan Deden pun kembali terdiam setelah mendengar suara Zainal. Rida merasa cukup lega karena tidak lagi mendengar teriakan-teriakan dari mulut Deden ataupun dia. Sudah, sebaiknya kita bubar. Mas Fikri dan Mas Zainal bawa Mas Deden pulang lebih dulu. Kami berdua yang akan mengurus dia. Kami akan membuatnya lebih tenang sebelum kami mengantarkannya pulang, ujar Ayu tegas. Zainal dan Fikri pun setuju dengan apa yang Ayu katakan. Mereka segera membawa Deden kembali lebih dulu agar pria itu bisa mendinginkan pikirannya. Rida dan Ayu kini menatap ke arah dia yang masih saja diam di tempat. Jadi kamu juga punya kemampuan yang sama seperti Mas Deden? Tanya Rida. Dia menatap ke arah dua sahabatnya tersebut lalu mengangguk pelan. Sejak kapan, Dik? Kenapa kamu gak pernah bilang sama kami? Kenapa kamu menyembunyikan hal itu? Tanya Ayu. Sejak baru lahir, jawab dia. Aku gak cerita karena aku takut disangka gila. Bahkan seluruh anggota keluargaku pun tahu soal itu. Setelah kami pindah dari sini, kemampuanku tidak sama dengan kemampuan Mas Deden. Kemampuanku lebih daripada yang Mas Deden miliki. Sulit untuk aku jelaskan, tapi kalian akan paham kalau melihat sendiri apa yang aku lakukan. Rida dan Ayu pun saling menatap satu sama lain. Mereka bersama-sama bingung ingin mengatakan apa. Terus, kenapa kamu mengajar makhluk halus yang kamu lihat di sekitar rumahmu tadi? Kenapa kamu harus mengejar? Rida ingin tahu. Makhluk itu sering muncul ketika akan ada salah satu anggota keluargaku yang sakit. Tadi dia muncul saat Mas Fikri sedang berada sendirian di balkon. Makhluk itu tidak bisa menyerangku, dan karena anggota keluarga Prawira yang tersisa saat ini hanyalah aku, maka tujuan selanjutnya kemungkinan adalah Mas Fikri, Pak Leeman, dan Bule Laila. Meski mereka bukan keluargaku, tapi aku sudah menganggap mereka sebagai bagian dari keluargaku. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi. Aku tidak ingin ada korban lagi, jelas dia sembari meneteskan air mata. Terus,
Dengan mengejar makhluk itu, menurutmu kamu akan bisa menghentikan yang terjadi di dalam keluargamu? Ayu bertanya lebih jauh. Harapanku begitu, yuk. Dengan aku tahu dari mana asalnya makhluk tadi, maka kemungkinan aku bisa mencari cara untuk menghentikannya sebelum terjadi sesuatu pada Mas Fikri, Pak Leeman, dan Bulik Laila. Ya sudah, ayo kita kejar lagi ke arah sana, ajak Ayu. Telat yuk. Andai Mas Deden gak menghentikan langkahku, aku jelas sudah bisa menemukan asalnya makhluk itu dari tadi. Sekarang sudah telat, dan entah kapan makhluk itu akan muncul lagi, rujuk dia. Rida langsung meringis dengan kompak bersama Ayu. Mereka pun segera mencoba membujuk dia agar bisa dibawa pulang tanpa harus melakukan akrobat terlebih dahulu. Di sisi lain, Yunus dan Irham kini saling menatap satu sama lain, lalu menatap ke arah istri mereka masing-masing setelah dia menjauh bersama kedua sahabatnya. Dia sama sekali tidak membahas tentang keluarga kita sedikit pun sejak tadi. Dia lebih memilih mencari tahu asalnya makhluk halus yang dia kejar daripada mencari tahu tentang kutukan terhadap keluarga Prawira yang terucap dari mulut salah satu anggota keluarga kita, ujar Yunus mengungkapkan rasa herannya. Singkat cerita, dia langsung masuk ke kamarnya setelah diantar pulang oleh Ayu dan Rida. Kedua wanita itu memberitahu Fikri untuk tidak mengganggu dia atau bertanya-tanya soal keputusan yang diambilnya tadi. Mereka ingin dia menenangkan diri lebih dulu agar pikirannya kembali jernih seperti biasanya. Deden juga sudah berada di rumahnya. Zainal sendiri yang mengantar Deden dan menemaninya bicara sebentar. Kini Zainal pun hendak pulang bersama dengan Rida dan Ayu. Sejak kapan Mas Zain, Mas Deden, dan Mas Fikri tahu soal kemampuan yang dia miliki? Tanya Rida. Sejak kemarin, saat dia baru pulang ke desa ini, jawab Zainal. Tapi yang tahu pertama kali adalah Fikri. Dia cerita kepadaku lewat telepon soal bagaimana dia mengusir kuntilanak yang membuat kegaduhan di dalam rumahnya. Awalnya Fikri tidak percaya bahwa dia bisa melihat dan bahkan mengusir makhluk halus. Tapi Deden memberi konfirmasi bahwa di ambang pintu dapur rumah keluarga Prawira memang selalu datang kuntilanak yang membanting pintu untuk membuat keributan. Lalu setelah itu, Deden sendiri yang menyaksikan kalau dia benar-benar bisa melihat makhluk halus dan bahkan mengusirnya. Baru setelah itu Fikri percaya kalau dia memang memiliki kemampuan yang sama dengan Deden. Ayu dan Rida sama-sama kembali merasa bingung, ingin menanggapi bagaimana. Kedua wanita itu masih belum terbiasa dengan fakta yang baru mereka ketahui tentang dia. Lalu Mas Zainal sendiri, apakah yang tadi dia lakukan adalah hal yang salah? Apakah Mas Zain setuju dengan pendapat Mas Deden? Tanya Ayu. Bagaimana ya? Kalau dilihat dari dua sisi, aku jelas akan lebih memihak dia sih, dan setuju dengan apa yang diputuskan dia. Karena dia jauh lebih tahu kemampuan dirinya daripada orang lain. Dan dia pun jauh lebih tahu jalan seperti apa yang bisa dia tempuh demi mencapai tujuannya. Aku gak bisa memihak Deden meskipun dia adalah sahabatku. Deden tidak pernah merasakan berada di posisi dia. Jadi menurutku, Deden tidak berhak sama sekali untuk menghalang-halangi langkah yang dia ambil. Zainal mengutarakan dengan jujur. Oke, kita balik menuju ke dia. Dia masih terjaga di tempat tidurnya setelah membersihkan diri. Ia masih menatap langit-langit kamarnya sambil menahan kesal akibat hilangnya peluang yang dia miliki. Deden sudah jelas akan ia jauhi mulai besok. Ia tidak mau berurusan dengan pria itu, apapun niat baik yang Deden miliki. Dia merasa benar-benar tidak terima.
karena langkahnya dihentikan secara paksa. Sementara peluangnya untuk menemukan asal-usul makhluk tadi lenyap begitu saja. Ia benar-benar mencoba untuk meredam amarahnya. Namun, bayangan kejadian tadi terus membuatnya tidak bisa tenang. Di sisi lain, Farah terus berjalan mondar-mandir di ujung ruangan tengah rumahnya. Safira dan Irham tidak berhasil untuk membuatnya tenang. Setelah mereka semua melihat kejadian tadi, Raga saat ini hanya sedang menimang-nimang ponselnya sambil menatap nomor telepon dia yang tercatat di sana. Pria itu benar-benar merasa ragu untuk memulai karena takut kalau dia pada akhirnya akan mengungkit soal kutukan yang pernah diucapkan oleh keluarganya. Sementara itu, di grup WhatsApp yang dibuat Ayu, tiba-tiba Ayu mengechat di dalam grup itu. "Ayu, Di, sudah tidur? Kakimu sakit atau enggak? Tadi kamu lari-lari tanpa memakai alas kaki loh." Farah segera meraih ponsel ketika mendengar nada deringnya. Ia membuka pesan pada grup yang baru saja masuk. "Iya, Ayu, aku belum tidur." Rida membalas, Jangan pancing bibir indahku ini untuk memaki-maki dirimu ya, Di. Mana ada orang bisa tidur membalas chat." Lalu Ayu membalas, "Sabarku ada batasnya loh, Di. Jangan bikin aku kehilangan kesabaran ya." Farah pun tertawa saat membaca semua chat yang masuk saat itu. Hal itu membuat Raga segera merebut ponsel milik Farah dan membaca semua pesannya. "Mas Raga, kalau mau tahu kabarnya dia, hubungi secara pribadi dong. Jangan malah merebut ponselku," omel Farah. Raga tidak menyaut. Pria itu hanya tertawa pelan ketika membaca balasan dari dia di dalam grup tersebut. Salah siapa coba? Kenapa juga aku harus tanya aku sudah tidur apa belum? Padahal harapannya adalah aku belum tidur dan bisa balas chat yang dia kirim. Kamu juga, Dak. Kalau mau memaki seseorang, tolong maki-maki saja Mas Deden tuh, yang sudah bikin aku kesal malam ini sampai jadi susah tidur kan. Aku benar-benar masih marah sama dia, dan entah kapan aku bisa sembuh dari marahku sama dia." Dia membalas lagi tuh, "Dia lagi curhat. Mungkin kamu mau ikut ngobrol dengan mereka," ujar Raga, seraya menyerahkan ponsel ke tangan Farah. Farah menerima ponselnya, lalu kembali duduk di sofa dan mencoba mencerna isi pesan yang dia kirim. "Memangnya ada apa, Di? Kenapa juga kamu sampai lari-lari tanpa alas kaki?" ujar Farah. Lalu dia menjawab, "Kamu belum tidur, Far? Ini udah malam sayang, bubuk sana. Nanti kamu kelelahan kalau tidak segera tidur." "Aduh Farah cantik, jangan begadang dek, begadang tiada artinya," jawab Ayu. Lalu Rida pun membalas, malah ngajak nyanyi. Mana Farah bisa tidur kalau nggak mau ngajak nyanyi? Yo Ayu, jangan bikin aku semakin darah tinggi ya." Lalu dia membalas, "Begadang boleh saja kalau ada ayangnya." Lalu Rida membalas, "Ya Allah, kenapa aku bisa bersahabat dengan manusia absurd semacam Ayu dan dia?" Farah pun ikut membalas, "Astagfirullah, ini tuh sudah hampir tengah malam. Perutku sakit gara-gara ketawa terus. Apa kalian tidak ikut ketawa saat mengetik dan mengirim pesan? Oh iya, kamu sudah punya ayang, Di?" "Hah? Dia punya ayang? Ayangnya pasti sering stres tuh saat menghadapi dia," balas Ayu. Lalu Rida ikut membalas lagi, "Betul itu, pasti ayangnya selalu stres kalau seandainya dia punya ayang." Dia pun membalas, "Sabar,
nanti aku kenalin ayangku sama kalian kalau sudah ada. Farah langsung menoleh ke arah Raga yang sejak tadi terus saja berada di belakangnya dan ikut membaca pesan dari grup itu. Mas Raga, nggak mau coba mendaftar? Goda Farah. Wajah Raga seketika memerah ketika mendapat pertanyaan seperti itu. Pria itu ingin sekali tersenyum, namun rasa malu menyergapnya lebih dulu dan membuatnya segera lari dari sisi Farah secepat mungkin. Raga langsung berpamitan pulang kepada Safira dan Irham. Ia kembali menatap layar ponselnya setelah tiba di rumah dan berada di kamarnya sendiri. Nomor telepon dan nama dia sangat jelas tercantum di depan mata. Perasaannya terus saja berdebar hanya karena mengingat sosok wanita itu. Perlahan, jemari Raga bergerak untuk menulis sebuah pesan yang akhirnya ia kirimkan pada dia. Setelah meletakkan ponselnya, telinga kiri Raga mendadak berdengung begitu keras sehingga pria itu merasa kesakitan. "Ah!" teriak Raga sambil memegangi telinga kirinya. "Cerat dia, lakukan. Seret dia dalam ilmu penjerat," bisik makhluk yang selalu ada di samping Raga. Seusai sholat subuh, dia kembali meringkuk di atas tempat tidurnya. Kurang tidur membuatnya masih merasa kantuk, sehingga enggan beranjak dari kamar. Ia meraih ponselnya yang sejak semalam ia letakkan di dalam laci samping tempat tidur. Ia mengernyitkan keningnya saat melihat ada satu pesan masuk dari nomor asing. Ketika ia membuka pesan itu, seketika kedua matanya membola karena baru mengetahui bahwa Raga mencoba menghubunginya semalam. Jemarinya langsung mengetik balasan secepat mungkin, disertai permintaan maaf karena tidak segera membalas pesan dari pria itu. Ia tidak mau Raga salah paham dan mengira bahwa dirinya mengabaikan pesan yang dia kirim. Usai mengirim pesan balasan pada Raga, dia pun segera membuka grup dan mulai memikirkan cara agar bertemu dengan yang lainnya. Ia ingin sekali kembali datang ke rumah keluarga Wardana, namun rasanya tidak enak jika sampai dirinya datang ke sana tanpa alasan yang jelas. Hal itu bisa menimbulkan pertanyaan atau kecurigaan dari anggota keluarga lainnya di dalam keluarga tersebut. Lalu dia mengirimkan pesan lewat grup tersebut. "Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang cantik. Apakah kalian sudah bangun? Sudah sholat subuh belum?" Lalu Ayu membalas, "Waalaikumsalam dik, bangun sudah, sholat subuh sudah. Dan lihat Mas Krus pulang dari masjid pun sudah aku lakukan." Lalu Rida pun ikut membalas, "Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku sudah bangun, sudah mandi, tak lupa menggosok gigi, sudah sholat subuh dan sudah membersihkan tempat tidurku." Lalu Rida pun membalas chat dari Ayu, "Hei Ayu, masih pagi, jaga mulutmu. Jangan lihat Mas Krus melulu. Apa kamu tidak puas semalam lihat dari jarak dekat setelah kita mengejar-ngejar dia?" Lalu Farah pun ikut membalas, "Waalaikumsalam. Aku sudah bangun, tapi aku tidak sholat subuh. Oh iya, aku ingin cerita soal alasannya, tapi lebih baik tidak aku ceritakan lewat chat. Aku lebih ingin menceritakan langsung pada kalian bertiga." Dia pun membalas, "Oke, aku OTW ke rumah kamu ya Far." Farah benar-benar tidak bisa berhenti tertawa jika sudah berkomunikasi dengan ketiga wanita itu. Ia segera bersiap-siap akan keluar rumah karena ingin menyambut mereka bertiga. Langkahnya begitu ringan saat keluar dari kamar. Namun mendadak perasaannya tidak enak ketika melihat pintu rumahnya sudah terbuka lebar, sementara kedua orang tuanya tidak ada di dalam rumah. Ia segera mempercepat langkahnya, lalu mendapati bahwa di rumah sebelah terdengar ada keributan. "Raga,
Cobalah untuk berhenti, nak. Hentikan tanganmu, agar ilmu pencerat itu juga berhenti, paksa Yunus. Dia membisiki telingaku terus, ya, sakit, teriak Raga. Farah hanya berani mendekat sampai di halaman rumah sebelah. Ia tidak berani masuk ke dalam, karena tubuh Raga sepertinya saat ini sangat sulit dikendalikan hingga harus ditahan oleh Yunus dan Irham. Rosa hanya bisa menangis di pelukan Safira yang saat itu sedang mencoba untuk menenangkannya. Raga terus berontak, seakan ingin melepaskan diri, hingga akhirnya usaha Yunus dan Irham tidak lagi bisa menahan tubuh Raga di tempatnya. Rida, Diah, dan Ayub tiba di halaman rumah keluarga Wardana. Tepat saat Raga baru saja berhasil meloloskan diri dari pertahanan Yunus dan Irham. Raga tidak bisa mengendalikan tubuhnya karena terus saja mendengar bisikan dari telinga kirinya. Pria itu mendekat pada Farah dan hampir berhasil menyerangnya jika dia tidak segera berlari dan mendorongnya sekuat tenaga agar menjauh dari Farah. "Bawa Farah pergi," perintah dia. Rida dan Ayu dengan sigap meraih tangan Farah lalu membawanya lari dari halaman rumah itu. Rosa dan Yunus tampak panik karena putra mereka benar-benar hilang kendali atas dirinya sendiri. Safira tampak syok karena tadi mengira kalau Farah akan menjadi korban serangan Raga. Irham kini mencoba menangani istrinya sambil terus mengawasi keadaan di dalam rumah tersebut. "Pergi kamu!" Dia mengusir makhluk yang saat ini tengah menatapnya. "Hei, kenapa kamu malah mengusir anakku? Dia butuh pertolongan, bukan butuh diusir." Rosa tidak bisa menahan amarahnya. Yunus menyadari bahwa saat itu dia tidak menatap ke arah Raga, meski Raga tengah berada di hadapannya. Tatapan dia terarah ke sisi kiri tubuh Raga, tempat di mana Raga merasa telinganya sangat sakit sejak semalam. "Tenang, Bu, dia bukan mengusir Raga, dia mengusir sesuatu yang tidak bisa kita lihat," jelas Yunus agar Rosa tidak salah paham. Rosa menatap Yunus sesaat, lalu kembali memperhatikan dia yang masih berusaha menahan tubuh Raga yang terus mencoba melawannya. Yunus benar, tatapan dia ternyata tidak terarah pada Raga sejak tadi dan Rosa tidak menyadari itu. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Dia membuka telapak tangan kanannya dan menghantam dengan kuat pada lengan kiri Raga, hingga tubuh pria itu terdorong ke belakang beberapa langkah. Makhluk yang selalu berada di samping Raga pun menghilang dalam sekejap. Tubuh Raga pun akhirnya melimbung ke arah depan dan dia kembali menangkapnya, meski tidak sepenuhnya bisa menahan berat badan pria itu. Yunus dan Rosa segera berlari ke tempat di mana dia tengah menangkap Raga. "Raga, nak, bangun sayang," mohon Rosa. "Ambilkan gunting, biar aku lepaskan dulu yang terikat di pergelangan tangan kirinya," pinta dia sambil mencoba mengatur nafas. "Jangan, nyawa anakku bergantung pada benda yang terikat di pergelangan tangannya," larang Rosa dengan keras. "Nyawa anak Anda baru saja terancam gara-gara benda itu. Tolong, jangan jadi ibu yang egois pada saat seperti ini. Keegoisan Anda tidak akan membuatnya terlepas dari makhluk yang baru saja menyakitinya. Lagi pula, sejak kapan nyawa seseorang bergantung pada benda seperti itu? Nyawa manusia itu ada di tangan Allah," tegas dia. Perdebatan antara Rosa dan dia membuat Yunus, Safira, maupun Irham kebingungan untuk memihak pada yang mana. Semua menjadi serba salah karena ada banyak sekali pertimbangan yang harus mereka pikirkan. Kalau Anda tetap bersikeras membiarkan benda itu mengikat di lengan anak Anda, maka jangan pernah memiliki harapan bahwa dia akan bangun kembali seperti biasanya. Dia menyerahkan Raga kepada Yunus, lalu bersiap untuk berdiri dan pergi dari sana. Sayangnya, Rosa dengan cepat menangkap lengan dia, sehingga kini mereka berdua saling menatap dari jarak yang dekat. "Jangan pergi,
pinta Rosa. "Tolong bantu putriku agar bisa bangun kembali." Laila memberikan air minum agar Farah bisa menenangkan dirinya. Ia berharap setelah Farah minum, maka wanita itu tidak lagi merasa ketakutan. Wajah Farah pucat sekali saat Rida dan Ayu membawanya ke rumah keluarga Prawira. Mereka belum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, jika dilihat dari bagaimana kondisi Farah saat itu, sudah jelas pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan makhluk halus dan dia saat ini sedang menanganinya. "Bagaimana? Sudah jauh lebih tenang, Far?" tanya Rida begitu pelan. Ayu mengusap rambut Farah dengan lembut sekaligus membantu menyeka keringatnya yang bercucuran sejak tadi. Farah masih mencoba untuk melupakan hal mengerikan yang hampir saja terjadi kepadanya. "Dia," lirih Farah. "Tenang saja, dia pasti bisa menangani kakak sepupumu. Aku yakin dia jauh lebih sanggup daripada siapapun yang ada di sini. Kita tunggu saja kabar darinya." "Kamu harus tetap aman apapun yang terjadi," ujar Ayu berusaha meyakinkan Farah. Farah kembali memejamkan kedua matanya dan tubuhnya kembali gemetar seperti tadi. Rida segera memeluknya dari samping agar rasa takut Farah segera mereda. Fikri masih memperhatikan bersama Eman dan Laila. Mereka tidak berani bertanya-tanya karena mereka bahkan tidak mengenali siapa Farah. Deden datang tak lama kemudian bersama Zainal. Hari Minggu membuat kedua pria itu bisa bebas kemana saja tanpa perlu memikirkan pekerjaan. "Ada apa, Fik? Siapa wanita yang sedang dipeluk oleh Rida?" tanya Zainal. "Namanya Farah, tapi aku nggak tahu siapa wanita itu. Intinya dia adalah teman baik Rida, Ayu, dan Nondiah," jawab Fikri. "Terus dia kemana saat ini? Kok dia nggak kelihatan?" tanya Deden. "Kenapa? Kamu mau cari perkara lagi sama Nondiah untuk menikmati pukulan lainnya?" "Wajahmu biru tuh, kompres sana," saran Fikri. Zainal berusaha keras untuk tidak tertawa di depan Deden. Ia jelas tidak mau mendengar omelan dari pria itu. Jika sampai ada tawa yang lolos dari mulutnya, Rida kini tampak melepaskan pelukannya dari Farah. "Mas Raga enggak pernah begitu sebelumnya. Meskipun dia tidak pernah membicarakan soal ilmu penjerat yang diberikan oleh kakek kami sebelum beliau meninggal. Aku tahu persis kalau dia sebenarnya tidak menginginkan ilmu itu. Dia jarang memakainya. Dia berusaha keras menghindar dari bisikan yang selalu terdengar dari telinga kirinya. Ketika berhadapan dengan seseorang yang dirasa cocok untuk dicerat, hanya beberapa kali dia menuruti bisikan itu. Selanjutnya dia tidak pernah lagi menuruti apapun. Lalu akhirnya Mas Raga bertemu dengan dia. Hal itu sepertinya memicu bisikan yang didengar hingga Mas Raga tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sendiri. Sudah pasti sangat menginginkan dia sehingga memaksa Mas Raga sampai sejauh itu," jelas Farah sambil menahan tangis. Deden, Fikri, dan Zainal berusaha keras mencerna hal yang tengah Farah katakan. Mereka benar-benar tidak paham, sekaligus mereka penasaran soal siapa itu Raga dan di mana dia bertemu dengan dia. "Kalau boleh tahu, Nak Farah tinggal di mana? Apakah Nak Farah tinggal di desa ini?" tanya Laila yang sejak tadi memperhatikan Farah. Rida dan Ayu pun langsung menatap satu sama lain, lalu menoleh ke arah Laila dan Eman. "Farah juga warga desa sini, Bule. Dia putri dari keluarga Wardana," jawab Rida, mewakili Farah yang ragu untuk memberitahu jawaban. Kedua mata Deden pun langsung membola saat mendengar yang Rida katakan tentang siapa Farah sebenarnya. Laila, Eman, dan Fikri tidak berani berkomentar karena dia jelas tidak mempermasalahkan tentang siapa Farah sebenarnya ketika memutuskan untuk berteman dengan wanita itu. "Jadi laki-laki bernama Raga yang kamu maksud sejak tadi adalah Raga Wardana? Benar begitu?"
Apakah dia ada di keluarga Wardana saat ini? Tanya Deden terdengar begitu marah. Kenapa memangnya mas? Tanya Ayu yang mendadak bangkit dari kursi sambil menatap sangit ke arah Deden. Zainal dan Fikri tidak berani buka mulut sama sekali melihat ekspresi marah di wajah Ayu. Ada masalah kalau dia saat ini sedang berada di keluarga Wardana? Lanjut Ayu. Kenapa kamu harus menanyakan lagi? Kamu dan semua orang yang ada di sini jelas tahu persis ada masalah apa antara keluarga Prawira dan keluarga Wardana. Bahkan perempuan yang sedang kalian tangani itu juga pasti tahu apa masalahnya, jawab Deden semakin emosi. Terus kenapa? Kan yang bermasalah keluarga Prawira dan keluarga Wardana, bukan antara dia dengan Raga ataupun Farah. Kok jadi Mas Deden yang sewot? Dia saja yang jelas-jelas putri dari keluarga Prawira tetap santai dan malas pusing soal masa lalu kedua keluarga yang bertikai. Kok sekarang malah Mas Deden yang seperti kebakaran jenggot? Sindir Ayu. Zainal tidak menduga kalau Ayu bisa bicara sampai sejauh itu demi membela dia dan apapun yang dia inginkan. Padahal selama ini setahu Zainal, Ayu adalah orang yang paling masa bodoh dengan urusan orang lain. Nggak usah sok pahlawan mas. Dia nggak butuh pahlawan untuk menyelamatkan dirinya. Dia bisa jaga diri sendiri. Jadi jangan pernah Mas Deden mencoba melangkahkan kakinya ke rumah keluarga Wardana dan menyeret dia pulang. Dia akan pulang kalau urusannya sudah selesai. Dan kalau Mas Deden tetap nekat, aku yang akan membuat Mas Deden babak belur pagi ini, ancam Ayu tidak main-main. Sebuah gunting telah berada di tengah dia. Rosi sendiri yang memberikan gunting itu setelah mengambilnya dari dalam rumah. Dia meraih tangan Raga yang masih belum sadarkan diri di pangkuan Yunus. Syifa dan Irham telah berada di dekat mereka sejak tadi. Meski sebenarnya mereka ingin mencari kebenaran Farah, keadaan Raga dan apa yang akan dia lakukan rasanya tidak ingin mereka lewatkan. Wanita itu tampak membaca doa sebelum akhirnya menggunting benda yang terkait pada lengan kiri Raga. Dia kemudian mengambil benda itu menggunakan sapu tangan yang ada di sakunya agar bisa segera dijauhkan dari Raga setelah benar-benar terlepas. Sesaat kemudian, kedua mata Raga mengerjap pelan. Kesadarannya telah kembali meski seluruh tubuh pria itu masih lemas luar biasa. Raga bisa melihat wajah kedua orang tuanya yang kini menatapnya penuh rasa lega. Ia juga bisa melihat wajah paman dan bibinya serta wajah dia yang masih berada di halaman rumah keluarga Wardana. Akhirnya kamu bangun juga nak. Akhirnya. Alhamdulillah, potong dia tepat di telinga Rosa. Ucapkan hamdalah lebih dulu agar putra Anda semakin terlindungi karena Anda tidak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Tiba-tiba saja Rosa menoleh ke arah dia dan dia memberi isyarat agar hal tersebut dilakukan oleh Rosa. Rosa pun kembali menatap Raga seraya tersenyum di tengah tangisannya yang begitu pelan. Alhamdulillah kamu sudah bangun nak. Alhamdulillah karena kami tidak kehilangan kamu, lirih Rosa yang kemudian memeluk Raga dengan erat. Dia pergi dari sana tanpa mengatakan apapun dan bahkan tanpa berpamitan. Ia tidak ingin mengganggu dan memilih segera kembali ke rumahnya untuk mencari keberadaan Farah. Tak lama kemudian, dia memasuki gerbang rumahnya. Semua mata yang ada di sana menatap ke arahnya dan tampak begitu khawatir. Dia sendiri langsung tersenyum ketika melihat keberadaan Farah yang masih bersama Rida dan Ayu. Deden mencoba ingin bicara dengan dia, namun dia tidak menghiraukan keberadaannya dan bahkan tidak melihat ke arahnya seperti biasa. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso.
Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.